Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tidak meraih peringkat terbaik. Akan tetapi tenaga honorer ini bisa langsung lulus seleksi P3K 2024 jika hal ini terjadi. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer kategori berikut ini bisa langsung lulus pada seleksi P3K 2024 meskipun tidak meraih peringkat terbaik. Maksudnya, pada seleksi kompetensi tenaga honorer yang mengikuti tes akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Seperti yang diketahui, pada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui 2 tahap, yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap seleksi kompetensi. Pada tahap ini termasuk tes wawancara secara tertulis dengan CAT BKN. Pertama, yang harus dilakukan oleh tenaga honorer adalah mendaftar dan mengikuti semua tahap seleksi P3K 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto dalam diskusi terkait seleksi P3K 2024 lewat kanal resmi. Tenaga honorer wajib mendaftar dan mengikuti seleksi P3K 2024 dan kelulusan berdasarkan kelompok honorer 1, 2, 3. Nanti ada prioritas, ujar beliau. Artinya, kelompok honorer secara umum ada 3 tingkatan yang bisa mendaftar seleksi ini. Tingkat teratas dan mendapatkan prioritas utama untuk mengisi peluang formasi P3K adalah honorer kategori XTHK2 atau honorer K2. Jika jumlah formasi P3K yang tersedia lebih besar dari jumlah pelamar, maka XTHK2 tak harus meraih peringkat terbaik, maka akan lulus. Hal tersebut diungkap oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto dalam diskusi sosialisasi seleksi P3K 2024. Yang pertama di ranking adalah XTHK2, ditaruh di atas. Ini pasti terangkat semua jika formasi tersedia, ujar beliau. Kemudian tingkatan yang kedua atau di bawah XTHK2 akan mendapatkan formasi P3K jika kategori honorer di atasnya sudah terpenuhi mendapatkan formasi. Kemudian sisa formasi yang masih tersedia diberikan pada tingkatan yang kedua, yaitu
tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Setelahnya, bila masih tersedia formasi P3K, akan diberikan pada pelamar kategori tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, tapi tidak terdata di database BKN. Sehingga jadwal pendaftaran seleksi P3K dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tahap pertama dimulai pada tanggal 1 sampai 20 Oktober 2024 dengan pendaftar berikut ini. 1. Pelamar X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. Kategori pertama ini merupakan pegawai yang terdaftar di Pangkalan Data XTHK 2 dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Kemudian, untuk tahap yang kedua dilaksanakan pada tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024 yang bisa mendaftar yaitu: yang pertama, pegawai yang terdaftar di database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Kemudian, pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu penjelasan tenaga honorer yang bisa langsung seleksi, maksudnya lolos seleksi P3K 2024, yaitu XTHK 2 jika jumlah formasi lebih besar dari jumlah pelamar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.